Dalam video ini, kami mengangkat dan menyoroti permasalahan nyata yang sering terjadi di jalan raya, yaitu rendahnya kesadaran berlalu lintas dan perilaku egois pengemudi yang kerap mengabaikan aturan penggunaan jalur khusus. Jalur khusus seperti jalur bus, jalur sepeda motor, atau jalur darurat. Jalur ini dibuat dengan tujuan tertentu untuk menjamin kelancaran, keselamatan, dan efisiensi lalu lintas. Namun, kenyataannya masih banyak pengemudi yang menggunakan jalur tersebut secara sembarangan tanpa hak, sehingga menimbulkan gangguan lalu lintas, kemacetan, dan potensi kecelakaan. Hal ini terjadi dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain kurangnya kesadaran berlalu lintas, perilaku egoisme pengemudi, kurangnya edukasi, dan penegakan hukum yang efektif. Sehingga hal ini menimbulkan dampak negatif yang menyebabkan kemacetan, menghambat kendaraan yang memang berhak menggunakan jalur tersebut, serta meningkatkan risiko kecelakaan. Apabila dilihat pada kenyataannya, kita memiliki beberapa peraturan tersendiri yang mengatur terkait jalur khusus ini agar tidak adanya pelanggaran. Hal ini tercantum dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 mengenai lalu lintas dan angkutan jalan. Kemudian dijelaskan lebih lanjut dalam Permen Hub RI Peraturan Menteri 59 Tahun 2020 tentang keselamatan bersepeda di jalan dan ditransparansikan oleh Perda Provinsi DKI Jakarta Nomor 5 Tahun 2014 tentang transportasi. Namun, dalam praktik hukumnya, terkait pelanggaran jalur khusus ini tidak ditegakkan dengan sebagaimana semestinya. Seperti yang kita ketahui, di negara kita ini terkenal dengan kalimat "no viral, no justice". Hal ini terkadang dianggap lumrah oleh masyarakat kita. Bahkan, yang secara langsung memiliki hak untuk menggunakan jalur khusus tersebut terkadang harus mengalah pada oknum yang melakukan pelanggaran. Apakah terdapat kepastian hukum bagi pelanggar lalu lintas jalur khusus atau jalur darurat? Jawabannya ada. Seperti Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan menjadi dasar utama dalam pengaturan ini. Dalam pasal 206 ayat 4 huruf C yang berbunyi, pengemudi wajib mematuhi rambu, marka, alat pemberi isyarat lalu lintas, dan gerakan pengaturan. Diatur lebih lanjut terkait sanksinya pada pasal 287 ayat 1 dengan bunyi, pelanggaran terhadap lalu lintas atau marka jalan dapat dikenai sanksi pidana kurungan paling lama 2 bulan atau denda paling banyak Rp500.000. Ya, sementara di Jakarta Barat, ratusan pengendara terjaring razia lantaran nekat menerobos jalur busway. Satu persatu pengendara mobil dan sepeda motor ini diberi sanksi tilang oleh petugas. Dia lantaran nekat menerobos jalur busway di kawasan Jalan Besaki, Kalideres, Jakarta Barat. Ini pemirsa, ini adalah pelanggaran yang sering kita temui pada saat kita berada di jalan raya. Pengendara sepeda motor yang masuk ke jalur bus Transjakarta yang memang bukan peruntukannya, dia tetap harus keluar dari jalur tersebut sehingga memaksakan diri keluar melalui pembatas jalan. Ini menyebabkan juga kemacetan, merugikan banyak orang. Saling bantu mengangkat sepeda motor agar melompati separator jalur bus Transjakarta. Itulah salah satu kenekatan penghuni ibu kota yang tak pantas untuk ditiru. Ada juga pengendara sepeda motor yang nekat melawan arus di jalur busway. Benar-benar tidak terpuji dan membahayakan keselamatan dirinya dan pengendara lain. Macet. Tapi tahu bahaya kan Ibu? Tahu nggak kalau ini nggak boleh Bu? Salah. Nah ini nanti depan ada polisi ketilang gimana nih Bu? Para pengendara motor ini seketika panik saat perjalanan mereka menerobos jalur busway di Jalan KH Hasim Asari Gambir, Jakarta Pusat dihadang petugas kepolisian Jumat pagi. Beberapa pengendara langsung kocar-kacir hingga nekat melompati trotoar dan berputar arah. Meski banyak pelanggar yang kabur, namun petugas berhasil menindak sejumlah pengendara lainnya. Satu persatu kendaraan beroda 2 dan beroda 4
yang nekat melintas di jalur bus Transjakarta di Jalan Dan Mogot, Grogol, Petamburan, Jakarta Barat dihentikan petugas kepolisian lalu lintas Satgas Bus Transjakarta Polda Metro Jaya. Satu persatu kendaraan pribadi hingga kendaraan dinas pemerintah maupun militer dan Polri yang melintas di jalur busway koridor 5 Jatinegara Barat, Jatinegara, Jakarta Timur pagi tadi langsung ditilang petugas gabungan polisi militer dari Angkatan Darat, Laut, Udara, dan Propam Polri. Rata-rata kendaraan dinas yang terlihat melintas di jalur busway didominasi kendaraan dinas pemerintah berplat merah. Sempat terjadi penolakan dari seorang purnawirawan Brigjen yang berusaha kabur, namun dicegat oleh salah seorang Pom AL dan langsung ditilang. Sementara itu, Pengadilan Negeri Jakarta Barat Jumat pagi juga menggelar sidang tilang pelanggar jalur bus Transjakarta. Denda maksimal sebesar Rp500.000 bagi para pelanggar masih belum diterapkan. Selain dari sanksi tersebut, dalam praktiknya, penindakan juga dapat dilakukan secara elektronik. Dan jika terjadi insiden, misalnya kecelakaan, maka pelanggaran bisa dikenai sanksi tambahan, seperti pencabutan SIM atau tuntutan pidana tambahan berdasarkan akibat yang ditimbulkan. Aku ada satu pertanyaan buat kakak. Menurut kakak, melihat kondisi sosial di jalan raya ini, menurut kakak apakah masyarakat itu sudah cukup sadar sih untuk mematuhi jalur khusus di jalan raya ini? Menurut aku untuk kesadaran sendiri masih rendah ya, karena untuk jalur-jalur khusus untuk yang ramah disabilitas juga masih sering dilalui oleh motor gitu. Selebihnya sih mungkin karena mungkin kesadarannya masih rendah, jadi dibutuhkan lebih diedukasi lagi sih untuk para, terutama untuk pengendara motor ya, karena masih melewati jalur-jalur yang dikhususkan untuk trotoar dan juga orang disabilitas gitu. Makasih banyak ya Kak. Iya, sama-sama. Pelaksanaan terhadap hukum, terhadap pelanggaran penggunaan jalur khusus sudah baik. Dengan adanya penindakan secara tegas berupa penilangan pada para pelanggar jalur hukum dan sudah sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Masih ada celah hukum dikarenakan oleh oknum-oknum pejabat atau publik figur. Tindakan yang dilakukan oleh petugas sudah cukup baik dengan ditindaknya para pelanggar jalur khusus, namun kadang-kalanya masyarakat masih kurang kesadaran dalam berlalu lintas. Sebenarnya masyarakat kita sendiri itu ya kurangnya rasa ada peraturan tuh kan suka ada peraturan dilanggar gitu ya, masyarakat kita tuh kan sendiri seperti itu ya. Sarannya untuk transportasi ini ya umum ya, kalau bisa sih dibanyakin lagi armadanya, karena kan kemarin tuh yang aku dengar dari sosmed itu sebenarnya kalau untuk pengguna kendaraan umum ini mau memakai beralih ke kendaraan pribadi beralih ke kendaraan umum itu karena kurangnya fasilitas yang ada kayak mobilnya gitu kan, armadanya kurang. Jadi kan yang kita alami sendiri di beberapa titik itu pengemudi itu membludak, jadi kan menunggu lama, jadi orang kan kadang butuh buru-buru juga kan. Menurutku kan itu seharusnya itu kan apalagi biasanya kan Satpol PP ya yang tugasnya perhatikan, dan sebenarnya bukan hanya Satpol PP sih, harusnya kesadaran masyarakat juga. Jadi memang aturan jalan raya itu kan harus sesuai pada tempatnya gitu ya. Kalau misalnya memang kayak trotoar itu kan khusus untuk pejalan kaki gitu kan, ya gunakanlah untuk pejalan kaki, jangan digunakan buat tempat jualan, tempat parkir ataupun apa. Jadi sebenarnya harus kesadaran dari masyarakat juga, karena kalau misalnya hanya menggunakan Satpol PP atau misalnya pemerintah kayak semacam polisi atau misalnya jalan, sebenarnya itu percuma gitu kan, pasti akan terus melanggar lagi. Kayak kemarin tuh sempat juga ada, sempat baca gitu kan, ada edaran dari pemerintah daerah juga yang ada
aturan pelarangan pemakaian bahu jalan gitu kan ya, itu salah satunya mungkin bisa memperkuat aturan tersebut sehingga masyarakat tuh lebih aware gitu kan. Jadi salah satunya ya itu aja sih. Jalur khusus ini tentu mempermudah dan mempercepat lalu lintas yang akan dilewati oleh bis atau kendaraan tertentu atau khusus seperti busway dan pejabat dan ambulan dan pemadam kebakaran. Nah, mereka ini boleh melewati itu dalam keadaan tertentu sehingga masyarakat umum atau mobil pribadi itu tidak dibolehkan. Maka ini dikatakan dengan pelanggaran. Kalau di luar mobil atau mobil pribadi atau mobil umum yang tidak mengindahkan dan masuk di dalam jalur bus tersebut, maka pihak kepolisian itu dapat melakukan penindakan atau tindakan ini bisa menghilangkan. Begitupun kalau seandainya iring-iringan pejabat negara juga melakukan suatu tindakan atau melakukan tindakan khusus sejauh itu ada pengawalan yang dilakukan oleh pihak kepolisian, baik itu Propos ataupun LLAJ, itu boleh mereka melakukan melintasi jalur khusus tersebut. Kalau seandainya ada kejahatan atau justru dengan kecelakaan lalu lintas, misalnya busway menabrak orang yang menyeberang di jalur khusus atau kendaraan pribadi atau motor, maka itu termasuk dalam tindak pidana di dalam pasal 310 dan 311 ayat 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 itu mengatur tentang kejahatan kalau seandainya mengalami kerusakan atau mengalami luka-luka atau meninggal dunia, maka itu termasuk tindak pidana. Maka apakah sopir busway itu dapat dikatakan kelalaian culpa seperti di dalam pasal 359 KUHP, 359 KUHP dan 360 KUHP dikatakan culpa barang siapa karena kealpanya mengakibatkan matinya orang dipidana penjara 5 tahun. Di dalam pasal 360 KUHP barang siapa karena kealpanya mengakibatkan luka-lukanya orang dipidana penjara 5 tahun. Itu sekarang diadopsi oleh Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas jalan. Matinya orang itu juga termasuk tindak pidana. Maka termasuk dalam perbuatan itu apakah orang itu karena kealpaan atau karena unsur kesengajaan. Kalau meninggal dunia termasuk tindak pidana itu 5 tahun ancaman hukuman. Maka setiap provinsi ataupun kabupaten kota dia mempunyai peraturan daerah. Maka peraturan daerah itu tidak boleh bertentangan dengan undang sesuai dengan ilmu perundangan Wetgewing van Centraal, bahasa Belandanya Wetgewing van Centraal. Di dalam tindakan yang dilakukan oleh Satpol PP itu kan, kalau Satpol PP itu melakukan berdasarkan satu Kepres, berbeda dengan undang-undang. Undang-undang itu dibuat oleh DPR dan Presiden. Tapi kalau Satpol PP itu Kepres, maka tugas dan fungsi Satpol PP itu untuk melakukan suatu tindakan ya atau ketertiban yang terjadi dalam masyarakat. Contohnya kalau ada masyarakat yang berjualan di halte, ada masyarakat yang membuat tempat usaha di daerah pengairan sehingga mengalami pengecilan dan penyumbatan terhadap pengairan ataupun danau ataupun tali tersebut, sehingga Satpol PP atas tugas dan fungsinya sebagai ketertiban umum di dalam provinsi dan kabupaten kota, dia memberikan tindakan, tapi itu harus ada pengawasan dari
pejabat sini adalah pegawai negerinya, maka di atas Satpol PP itu ada yang pegawai negeri dan tidak. Tapi kalau yang berkeliaran di naik mobil mereka kalau ada pembongkaran, kalau ada ketertiban, itu rata-rata mereka itu adalah bukan pegawai negeri. Ya, tapi kalau itu pejabatnya itu biasanya adalah pegawai negeri. Ini adalah konsekuensi hukum kalau ada pelanggaran. Mereka yang membuka usaha di ALT dan kendaraan bermotor menggunakan halte dan jalan trotoar itu juga termasuk pelanggaran, bukan kejahatan. Jelas ada, karena warga negara itu diperintah oleh Al-Quran untuk taat pada ulil amri. Kalau ditanya dasarnya ya surat Al-Baqarah ayat 58, surat An-Nisa ayat 58. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu atti'ullaha wa atti'ur rasula wa ulil amri minkum. Jadi itu ayat yang menjadi dasar tentang wajib taatnya aturan. Jadi karena taat pada ulil amri, di antara produk ulil amri itu undang-undang. Nah, di antara sekian banyak undang-undang itu undang-undang lalu lintas, termasuk undang-undang aturan khusus dalam berbagai aturan apapun, termasuk jalur khusus. Kesimpulan, permasalahan utamanya adalah pelanggaran penggunaan jalur khusus disebabkan oleh rendahnya kesadaran berlalu lintas dan perilaku egoisme pengemudi yang mengabaikan aturan yang berlaku. Sifat egoisme pengemudi ini dapat menjadi faktor pendorong utama pelanggaran lalu lintas karena mereka lebih mengutamakan kepentingan pribadi tanpa memperhatikan keselamatan dan hak pengguna jalur khusus lainnya. Meskipun sudah ada aturan hukum yang jelas seperti Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 dan peraturan lainnya, tetapi penegakan hukumnya belum optimal, sehingga pelanggaran masih sering terjadi dan dianggap lumrah atau biasa oleh masyarakat. Bahkan, masih banyak publik figur atau pejabat yang dibiarkan melanggar jalur khusus. Fenomena ini berarti tidak hanya masalah hukum, tetapi juga masalah sosial yang memengaruhi masyarakat terhadap keadilan dan kesetaraan hukum di jalan raya.